wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika, selaku coach. Ya, selamat siang Bu Lini. Siang Pak Denny. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berdiskusi berkaitan dengan demonstrasi kontekstual kita tentang bagaimana coaching untuk guru muda. Ada beberapa yang harus saya sampaikan ke Bu Ika selaku coach berkaitan dengan apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, kira-kira dari aktivitas yang akan Ibu lakukan, coaching yang akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari coach Ibu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama pasti pelajaran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif, Bapak. Oke, ada 3 ya tadi Ibu ya, pelajaran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Di sini kita akan mendiskusikan tentang penilaian percakapan coaching. Nah, untuk spesifikasi yang akan Ibu jadikan sebuah indikator atau beberapa indikator dari coach Ibu terkait dengan tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan itu apa saja sih kira-kira? Sehubungan dengan kompetensi tadi Pak ya? Iya. Ya, kalau dari 3 kompetensi inti itu yang jelas yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Oke, dari mendengarkan aktif, tujuan pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan apa? Ya, kalau tujuan pelaksanaan coachingnya pasti yang jelas coaching bisa mendapatkan solusi, kemudian bisa menambah juga motivasi untuk melaksanakan dan juga tindak lanjut dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach sendiri. Indikator apa yang menjadi titik clue-nya Bu Ika selaku coach terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan? Ya. Kalau titiknya pasti yang jelas saya akan melihat program. Jadi mungkin terlihat dari rencananya beliau seperti apa, rencana aksi seperti apa, kemudian program yang digagas itu apa, kemudian bagaimana eksekusinya, nanti akan terlihat di sana. Oke Bu Ika, silakan dilakukan proses coaching kepada coach Ibu. Semoga apa yang ingin Ibu capai, ingin Ibu targetkan bisa tercapai sesuai dengan harapan Ibu. Baik, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa Ibu ya. Harus tetap semangat. Iya. Untuk sesi coaching hari ini ada beberapa hal sebelum masuk ke sesi coaching dengan alert kita, Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu terkait permasalahan yang Ibu hadapi, khususnya mungkin di sekolah, seperti apa, terus kemudian untuk tujuannya bagaimana dengan coaching kita hari ini, mungkin supaya kedepannya Ibu mendapatkan gambaran apa yang harus dilaksanakan ke depan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, kira-kira tujuan dari coaching kita hari ini apa? Sebetulnya tujuan dari coaching ini menurut saya, Bu Ika, ya, saya ingin mengeluarkan unek-unek saya. Iya. Mengeluarkan unek-unek saya dengan masalah yang saya hadapi sekarang di sekolah saya berkaitan dengan kedisiplinan siswa, seperti itu Bu Ika. Jadi saya ingin mengeluarkan unek-unek, semoga dengan saya menyampaikan unek-unek saya ini saya bisa mendapat solusi. Baik, nanti untuk sesi coaching ini saya akan coba mengidentifikasi dari permasalahan Bu ini yang saya hadapi, kemudian dengan tujuan yang pasti nanti Bu ini mendapatkan solusi, kemudian dengan gambaran juga merasa lega juga ya Ibu yang jelas untuk hasil coaching hari ini. Baik. Untuk identifikasi permasalahan dari yang Bu Rini hadapi, kira-kira untuk sesi coaching hari ini ada hal apa yang ingin disampaikan oleh Bu Rini? Baik, Bu Ika, sebetulnya kondisi sekolah saya ini memang berhubungan dengan siswa ya Bu Ika ya. Yang pertama itu kondisinya adalah anak saya itu masih kurang tertib secara yang pertama dari segi waktu. Ya. Masih banyaknya anak saya itu yang telat datang ke sekolah yang sudah melebihi jadwal yang sudah disepakati, di mana di sekolah kami itu waktu masuk itu adalah jam 6.30. Jadi jam 6.30 seluruh siswa itu sudah harus berada di sekolah, tapi ada tenggangnya 5 menit, jadi jam 6.35 sudah harus berada di sekolah. Sementara pada kenyataannya adalah masih banyak yang hadir di sekolah di atas jam 6.30.
Yang kedua adalah tertib administrasi Bu Ika. Jadi karena COVID kemarin Bu Ika, jadi benar-benar ini adalah generasi rebahan, ya generasi rebahan. Generasi Jadi rebahan ya, Bu, ya? anak-anak itu memang sudah terbiasa dengan kondisi santai. Iya. Kondisi santai untuk kehadiran, begitu juga santai untuk tanggung jawab dia mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, tertib administrasi itu sangat terlihat kurang banget sekarang, di mana dari hasil laporan daripada guru-guru yang ada, begitu juga dengan laporan daripada wali kelas, banyak banget anak saya ini yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai murid, yaitu mengumpulkan tugas, mengikuti asesmen atau ujian seperti itu Bu Ika. Nah, yang ketiga kondisinya adalah tidak tertib secara pemakaian seragam. Banyaknya saya temukan itu anak-anak saya itu dia memakai seragam tidak sesuai dengan aturannya. Seragam Senin dipakai Kamis dan sebaliknya. Masih ada ya begitu ya? Masih ada dengan alasan lupa hari. Kemudian dengan alasan lupa mengambil di laundry, dengan alasan ketukar sama adik, macam-macam. Terutama biasanya pada hari-hari di mana sekolah itu menggunakan seragam yang mencirikan khas sekolah seperti batik dan seragam olahraga. Nah, kemudian masih ada juga yang tidak memakai atribut sekolah. Jadi untuk sebagai identitas ya, kalau mereka itu adalah murid SMA Negeri 32 seperti itu. Jadi untuk membedakan mereka dengan sekolah lain. Nah, seperti itu kondisinya Bu Ika. Baik, dari permasalahan yang sudah dijabarkan oleh Bu Rini, ya, jadi sepertinya permasalahan itu sangat istilahnya mengganggu sekali karena sehubungan dengan kedisiplinan di sekolah, sehubungan dengan dampak dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Jadi permasalahan yang pertama adalah terkait kedisiplinan waktu, kedisiplinan administrasi sampai kedisiplinan seragam. Itu sangat istilahnya sangat membuat kondisi yang ada di sekolah itu semakin ini ya Bu ya, semakin ricuh, semakin tidak kondusif gitu ya. Terkait kedisiplinan. Iya. Sekarang kalau dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana ketika Bu Rini menjadi bagian tim pengembang sekolah dengan adanya kondisi yang semacam ini? Bagaimana ke depannya Bu Rini? Ke depannya rencana sebetulnya itu ya Bu Ika. Sebetulnya benar, ini kondisi ini benar-benar menguras energi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dari keseharian itu lebih fokus menangani yang tidak benar daripada yang benar, seperti itu. Jadi pagi-pagi itu mohon maaf, di saat salaman, setelah selesai salaman, anak-anak yang tertib ini udah naik ke ruangan, udah masuk atau naik ke ruangannya masing-masing. Sementara kita sebagai guru kadang-kadang terlena dengan melihat anak-anak yang tidak tertib ini. Jadi ini benar-benar menjadi suatu masalah bagi kami sebetulnya di sekolah bagi kami. Kenapa? Karena energi positif kami banyak terpakai untuk menangani yang tidak benar ini, seperti itu. Jadi akhirnya saya berpikir ini harus segera diambil tindakan. Kalau seperti ini terus tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Kenapa? Kita akan menelantarkan, menurut saya kita akhirnya kita ada yang pertama. Kemudian misalnya kita di kesiswaan, karena terbawa untuk menangani anak-anak yang bermasalah ini, akhirnya kita menelantarkan anak yang sebetulnya kita sudah harus keberadaan kita sudah ditunggu-tunggu gitu di jam pertama. Nah, inilah sebetulnya yang membuat saya risau Bu Ika, seperti itu. Akhirnya saya berpikir ini harus segera diatasi, harus segera dicari solusi. Nah, sebetulnya saya sudah berkoordinasi juga sih dengan teman-teman. Nah, cuman belum ada gongnya. Nah, ada beberapa ide yang saya munculkan. Yang pertama adalah saya bilang, anak-anak kita ini korban COVID. Semuanya serba online, bahkan mengundang orang tua pun untuk sosialisasi program online. Tertangkap kamera orang tua di tempat tidur mengikuti. Bisa kita sosialisasi, berarti itu santai banget. Buru-buru dia paham, negara pun tidak gitu loh. Jadi apapun program yang kita sampaikan, terutama yang berkaitan dengan masalah kami ini Bu Ika, tertib ini, saya pikir belum tepat ke orang tua itu, belum tepat sasaran gitu, mungkin belum paham dan segala macam. Sehingga timbul ide saya, bagaimana ya kalau sosialisasi ini diulangi ke orang tua, begitu juga dengan siswa, tapi secara luring. Nah, itu yang pertama Bu Ika. Yang kedua adalah saya kadang-kadang berhayal kembali ke masa lalu Bu Ika, dimana kalau ada anak bermasalah ini kita adakan sistem poin. Jadi kalau pelanggaran itu dulu kan kita bagi 3 ya Bu Ika ya, pelanggaran rendah, sedang, kemudian tinggi ya. Nah, dengan poin bermacam-macam. Kalau melakukan pelanggaran tidak terendah, mungkin 1 kali poinnya 3. Nah, begitu juga dengan sedang, dan akhirnya nanti kalau sudah terakumulasi, kita lakukan tindakan. Nah,
biasanya pemanggilan orang tua ya Bika ya, dulu orang tua anak dipanggil. Tetapi kan sekarang sudah tidak boleh, dengan adanya kurikulum tidak betul. boleh. Tetapi saya berpikir gini, tetap diadakan tapi tidak tertulis. Nanti buka setelah pemanggilan orang tua mungkin kita tidak melakukan tindakan yang berupa penjustisan seperti itu, bukan hukuman tetapi pembinaan. Nah itu rencana saya Bu Ika. Iya. Jadi tetap melakukan kegiatan itu tetapi nanti solusinya dalam bentuk pembinaan, bukan penghukuman. Yang ketiga, kemarin Bu Ika sempat saya ngobrol dengan teman saya namanya Pak Denny, guru geografi. Dia bilang begini Bu Ika, bagaimana kalau seandainya kita adakan duta tata tertib? Nah, jadi kita ambil nih anak-anak yang benar-benar bandel, tapi kita jadikan dia menjadi tidak bandel lagi, tapi kemudian dia kita ini kan menjadi duta. Nah, jadi tepat sasaran banget. Nah, mereka nanti akan mensosialisasi ke kelas-kelas. Seperti itu Bu Ika. Itu rencana yang terbayang oleh saya gitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ini ya. Jadi untuk sesi coaching kita hari ini memang saya akan pasti melihat seperti apa sih sebenarnya dari permasalahan yang ada Bu ini, nanti plannya seperti apa. Ternyata Bu ini sudah punya rencana-rencana. Itu sangat bagus sekali. Kalau menurut saya itu sudah sangat bagus karena Bu ini sudah punya istilahnya langkah kedepannya apa yang akan saya lakukan, itu Bu Rini sudah punya. Tetapi ketika sudah ada plan-plan dan sebagainya, pasti ada juga hambatan-hambatan, ya kan? Jadi beberapa hal yang sudah terjadi, kemudian ibu punya plan, kemudian pasti juga ibu memikirkan pasti nanti akan saya ketemu hambatan A, ketemu hambatan B. Kira-kira kalau boleh saya tanyakan, apa hambatan yang kira-kira berada di istilahnya depan mata ibu, kemudian bagaimana menurut ibu solusinya? Baik Bu Ika, kalau hambatan itu pertama yang saya lihat itu dari teman-teman warga sekolah sebetulnya ya. Kita maunya kalau seandainya punya satu peraturan, semuanya sepakatnya bukan hanya ketuk palu kalau peraturan itu dilaksanakan, tetapi sepakatnya itu benar-benar kita laksanakan seperti itu. Nah, kadang-kadang hambatannya di situ Bu Ika. Jadi tidak semuanya kadang-kadang melaksanakan. Masih ada juga teman-teman saya dengan dalih kasihan. Kalau berhubungan dengan waktu ya, keterlambatan saya kasihan dia anaknya jauh kulit. Nah, seperti itu. Kasihan, disilakan masuk aja. Kemudian tanpa sepengetahuan saya dinaikin ke kelas seperti itu. Jadi kalau seandainya ada teman-temannya yang kemarin telat, tetapi diproses, sementara dia telah tidak diproses kan menimbulkan ketidaksamaan pelaksanaan. Betul. Seperti itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tidak semuanya respon. Tidak semuanya teman-teman saya terutama guru ya mau berpartisipasi aktif. Tidak semuanya mau berpartisipasi aktif dan tidak mau sedikit memperlihatkan loyalitas. Dengan alasan mungkin sibuk lah segala macam. Kemudian kadang-kadang untuk permasalahan siswa itu masih mengkotak-kotakan. Itu kan masalah kesiswaan. Iya. Bukan masalah kurikulum, itu kan masalah kesiswaan bukan satpas untuk yang di stakeholdernya ya. Kadang-kadang guru yang lain juga seperti itu. Jadi karena adanya pengkotakan itu, jadi kalau ada masalah harus diurus oleh satu orang. Padahal kalau kita sepakat, semuanya bergerak, semuanya tahu aturan semua dilaksanakan. Nah itu permasalahannya mereka. Baik, dari permasalahan yang dihadapi Bu ini untuk mengantarkan istilahnya bagaimana solusinya. Secara secara verbal Bu Rini menyampaikan bahwasannya permasalahan ini sebenarnya ada di internal juga. Jadi istilahnya hubungan dengan rekan sejawat itu harus terjalin dan secara sepakat harus dilaksanakan dengan baik. Ketika ada problematika yang semacam itu, jadi memang ada perbedaan pendapat mungkin yang dimana kesepakatan itu tidak terjadi, istilahnya mungkin iya, tetapi pada realisasinya banyak yang tidak. Kira-kira solusi dari Bu ini seperti apa? Contohnya misalkan begini, ketika kita sudah membuat kesepakatan atau aturan jam 7.30 gerbang ditutup misalnya, biasanya masih ada guru yang istilahnya membela atau istilahnya memberikan jawaban untuk melindungi anak dan sebagainya. Kira-kira kalau dari Bu Dini sebagai istilahnya untuk bagian kedisiplinan seperti apa? Sebetulnya sudah dilakukan ya Bu, sudah dilakukan sosialisasi. Sebetulnya kita sebetulnya permasalahan pengintaran saja, tapi juga dengan warga sekolah di luar sekolah seperti orang tua itu permasalahan juga. Tetapi kita kan yang ininya keintarannya dulu, jadi selesaikan dulu yang intaran baru nanti ekstraannya seperti itu. Sebetulnya kemarin saya sudah berbicara dengan berbicara dengan kepala sekolah dulu mengenai kondisi sekolah kita saat ini. Memang sih intinya permasalahan kita ini dengan siswa.
Tetapi permasalahan siswa ini karena kita adalah warga sekolah, berarti bisa solusinya adalah intarannya dulu, benahi dulu yang di dalam. Jadi pelaksanaan peraturan itu harus dilaksanakan benar-benar oleh orang di dalam seperti itu. Jadi kemarin itu sempat muncul dengan kepala sekolah, berarti kita harus berbicara nih, ngobrol nih. Bisa dari hati ke hati ya, bisa dari secara kolektif gitu loh, membicarakan kondisi saat ini. Kemudian setelah seperti itu kita membuka peluang, kira-kira dari Bapak Ibu solusinya seperti apa. Nah seperti itu, solusinya seperti apa. Kemudian kalau sudah tercetus ya solusi beberapa solusi dari guru-guru gitu, nanti kita tuangkan dalam bentuk ketetapan, tetapi dengan konsekuensi ini benar-benar dilaksanakan seperti itu Bu. Ya, terima kasih jawabannya Bu Rini, luar biasa. Berarti Bu Rini sudah punya plan istilahnya, kemudian untuk hambatan dan sebagainya Bu Rini sudah memikirkan secara jauh. Jadi istilahnya ketika bertemu dengan rekan sejawat yang mungkin tidak sependapat akan seperti apa. Nah, kemudian untuk berikutnya karena sudah punya plan istilahnya Bu Rini, berarti sudah istilahnya aksi nyata yang akan dilakukan. Seperti apa berarti untuk eksekusinya? Ya, eksekusi yang pertama saya pasti berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, pasti meminta izin. Saya akan membuat surat edaran dulu, izin untuk mengundang orang tua untuk sosial, itu yang pertama, untuk sosialisasi tertib sekolah lagi, tertib yang berlaku di sekolah. Jadi saya akan mengundang orang tua secara luring, tidak daring lagi. Nah semoga hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti saya akan berkoordinasi dulu dengan bagian kesiswaan, karena ini berhubungan tertib sekolah ya. Jadi gongnya itu adalah kesiswaan. Kemudian juga nanti saya berkoordinasi dengan bagian kurikulum, dan tidak lupa juga karena tadi saya rencana akan mengadakan duta tertib ya. Pasti saya akan mengerahkan kemampuan atau ini dari OSIS, anak-anak OSIS seperti itu. Berarti mengadakan atau membuat bisa tertib gitu intinya ya. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian untuk ketercapaian, kalau saya lihat persentase ketercapaiannya seperti apa Ibu? Kira-kira berapa persen untuk ketercapaiannya? Kemudian dilihat dari segi mana ketika program Ibu berhasil atau seperti apa, bagaimana Ibu? Baik Ibu Ika, sebetulnya Bu Ika, memang sih yang tidak tertib administrasi, tidak tertib waktu, tidak tertib mengenai pemakaian seragam. Memang kalau dilihat presentasi tidak begitu banyak. Tapi kalau seandainya saya presentasikan kira-kira 80-20. Sebetulnya cukup banyak kalau untuk pelanggaran. 80 itu yang tertib, benar-benar tertib. Tidak melakukan pelanggaran dari yang 3 itu. Yang gabung-gabung nih anak-anak, kadang yang nomor 1 dilanggar, nomor 2, nomor 3, atau ketiga-tiganya, atau 2 di antara 3, itulah 20%. Saya itu berharap mungkin, idealnya itu 100% ya Bu Ika ya, tapi kan tidak mungkin, tapi berharap boleh minimal 95%. Ya, saya inginnya 95% yang tertib, 5% mungkin yang bisa ditolerir untuk yang tidak tertib seperti itu. Jadi dari yang 5% dari jumlah siswa kami yang 880-an itu ya kira-kira 20-30 lah ya. Jadi tidak terlalu menguras energi banget. Seperti itu Bu Eka. Nah itu harapan saya. Tapi kalau boleh meminta itu 100% Bu. 100% ya. Baik. Sepertinya kalau semua harapan kalau bisa 100% ya. Karena hal-hal yang baik itu pasti kita usahakan semaksimal mungkin. Baik, untuk yang terakhir pertanyaan saya Bu Rini terkait dengan rencana-rencana yang sudah Bu Rini buat, kemudian keterlibatan siapa kira-kira? Keterlibatan siapa saja yang mungkin bisa mendorong dan support Ibu untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin akan Ibu lakukan itu? Baik, Wika, yang pertama pastilah pimpinan ya, kepala sekolah. Yang kedua pasti para wakilnya pimpinan, karena mereka pasti berkontribusi dalam pengambilan kebijakan, kemudian mensahkan kebijakan dengan ACC dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga pasti mewakili itu dengan staf-stafnya. Yang ketiga pasti yang tadi saya bilang Wika, teman sejawat dulu. Kemudian juga siswa yang akan menjadi duta itu pasti nanti akan diorganisasikan dalam kegiatan OSIS. Jadi OSIS akan saya libatkan seperti itu, dan juga tidak tertutup kemungkinan semua warga sekolah, karena semua warga sekolah itu punya andil masing-masing. Seperti cara dia punya andil seperti satpam di depan yang akan mengetahui di anak telat tidak segala macamnya mereka. Jadi semuanya sebetulnya, tetapi kalau berdasarkan urutannya seperti yang tadi.
juga kelupaan kayak Ibu ini ya, orang tua. Nah, itu. Nah, ya kan karena tadi Yang ada di luar sekolah ya. sosialisasi Oh tuh, iya. Baik, Bu Ika. Sebenarnya sosialisasi Ya. pasti berhubungan dengan Berarti yang wali murid eksternalnya ya. Iya, itu secara istilahnya berangkatnya mereka dari rumah Ya. gitu yang penting nih. Nah, Karena sosialisasi. iya, betul sekali. Iya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan menurut Alur Tirta, Bu ini sudah sangat jelas sekali untuk coaching kita hari ini. Ibu sudah punya plan untuk ke depan permasalahan Ibu seperti apa, kemudian Ibu sudah punya gambaran dan program, misalkan sudah punya akan melaksanakan atau akan ada duta kedisiplinan di sekolah nih seperti apa, kemudian akan mengonsultasikan dengan kepala sekolah yang pertama dan plan berikutnya, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian dengan hubungan dengan pihak luar, hubungannya dengan orang tua akan melaksanakan sosialisasi. Nah, itu sebenarnya sudah terpenuhi semua. Hambatan-hambatan dan sebagainya, Ibu juga sudah punya istilahnya kalau bahasa saya itu sudah punya ancang-ancang untuk menghadapi hambatan ini harus bagaimana nih. Nah, ini Ibu sudah punya solusi. Baik, Bu Rini, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan waktu, karena sehubungan dengan rencana aksi, kemudian Ibu sudah punya plan ABC yang begitu baik, yang begitu tersusun dan prosedural. Pasti yang jelas untuk waktu realisasinya kira-kira kapan Ibu? Baik Bu Ika, untuk waktu realisasi sebetulnya realisasinya semakin cepat semakin baik. Iya, betul. Rencana saya minggu ini saya akan langsung menghubungi kepala sekolah untuk membuatkan surat undangan ke orang tua untuk sosialisasi dulu Bu Ika. Jadi minggu ini saya sudah merencanakan, berarti minggu depan. Minggu depan saya sudah melaksanakan sosialisasi tatip orang. Baik, untuk yang terakhir saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan adanya coaching kita hari ini? Lega. Oh, lega Ibu, alhamdulillah ya. Yang awalnya masih berupa undangan, Ya. walaupun sebagian sudah saya utarakan ke kepala sekolah ya, tetapi hari ini saya ngobrol dengan Bu Ika, kemudian Bu Ika bisa mengorek-ngorek kira-kira ide saya yang mana ini yang akan saya munculkan. Akhirnya saya menemukan setelah ini, oh sepertinya ini ya. Nah, ada beberapa poin yang harus saya laksanakan seperti itu. Kemudian menurut saya solusi ini bisa dilaksanakan. Nah, kalau kemarin kan saya masih ragu, bisa nggak ya? Tetapi dengan saya berkomunikasi, ngobrol dengan Bu Ika, akhirnya saya teryakinkan kalau plan saya ini atau rencana yang saya buat ini untuk masalah yang sedang saya hadapi ini bisa saya laksanakan. Seperti itu Bu Ika. Jadi terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rini atas sesi coaching kita hari ini. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini, sesi coaching hari ini mendapat Bu Rini semakin mendapatkan gambaran, dan saya tunggu untuk realisasi aksi dari Bu Rini. Baik. Selamat bertugas kembali Bu Rini. Terima kasih. Ibu Ika, terima kasih sudah melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Ya, ada beberapa yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Yang pertama, dari hasil pembicaraan Ibu dengan coaching Ibu, indikator apa yang Ibu bisa dapatkan dari pertemuan? Kalau indikator pasti yang jelas mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh. Kalau kehadiran penuh secara bisa disaksikan bersama bahwasanya kehadiran penuh saya selalu memfasilitasi untuk menyampaikan inspirasi dan juga aspirasi. Kemudian kalau terkait dengan mendengarkan aktif, secara jelas juga kita bersama. Dari sayanya juga saya selalu mendengarkan dari permasalahan dari Bu ini juga ide-ide yang disampaikan juga Bu ini itu juga saya mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pertanyaan bobot sesungguhnya dengan saya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu terkait dengan permasalahan Bu ini mampu memberikan ide-ide baru untuk Bu ini menemukan gambaran solusi ke depan. Oke Ibu, ada beberapa catatan dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap Ibu. Yang pertama, Ibu telah melaksanakan kelas Tirta, bagaimana Ibu menjadi seorang mama yang baik, mengangguk, kemudian berekspresi, artinya itu sudah Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga telah mampu menggali ide-ide dari coach Ibu, sehingga akhirnya tadi muncul program yang menjadi program dalam coach Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Ibu juga telah mampu menstimulus
Bu Rini selaku coaching agar bisa melaksanakan ide dan gagasan yang tadi coaching sampaikan. Nah, dari situ kira-kira ada tidak kompetensi lain yang bisa dikembangkan dari coaching? Kalau kompetensi lain yang bisa dikembangkan yaitu mungkin lebih pada mendengarkan aktif ya Pak ya. Karena apa? Saya lihat Bu Rini ini juga dari apa yang sudah saya pertanyakan, beliau sangat istilahnya punya jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya berikan. Kemudian juga beliau merespon dengan pertanyaan saya. Kemudian sudah terlihat sangat jelas beliau punya gagasan baru dari pertanyaan bobot yang sudah saya sampaikan juga. Ini seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Ditutup pantun dulu Ibu. Buah mangga manis rasanya, diambil dari pohon menggunakan galah. Cakep. Coaching inspirasi telah terlaksana. Semoga mampu menggerakkan dan menjadi unsur perubahan. Itu saja kita akhiri dengan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi